Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ayo ketua kelasnya dipimpin doa. Ya. Ibu akan mengabsen siapa saja siswa atau siswi yang tidak hadir pada pembelajaran hari ini. Ibu akan mengecek siapa saja siswa-siswi yang tidak rapi berpakaian dan tidak menggunakan atribut dengan lengkap. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar kita lebih semangat dalam belajarnya, kita akan bernyanyi tik-tik bunyi hujan. Anak-anak tahu nggak, benda-benda di sekitar kita ini termaksud benda apa saja? Ya, benda-benda di sekitar kita ini, yaitu contohnya seperti pensil, meja, kursi, itu merupakan benda padat. Sedangkan air, minyak tanah, minyak makan itu termasuk ke benda cair. Dan di benda nih contohnya ya, benda cair itu seperti madu, air, jus, minyak makan, minyak goreng. Dan di benda padatnya itu seperti pensil, batu, kayu, dan sebagainya. Dan di benda gas itu seperti balon di udara, korek, dan gas LPG ya anak-anak. Nah, hari ini sudah ada yang tahu kita akan mempelajari tentang apa? Ya, kita akan mempelajari tentang benda padat, cair, gas, dan sifat-sifat benda. Anak-anak ada yang tahu nggak benda padat itu apa? Ya, benda padat adalah benda yang wujudnya padat. Benda padat contohnya itu seperti yang sudah ibu sebutkan tadi, itu seperti contohnya itu pensil dan sebagainya. Sama-sama merupakan benda padat. Benda padat mempunyai beberapa perbedaan, contohnya itu plastisin atau lilin mainan. Sama halnya dengan batu. Batu umumnya berukurannya sama tapi lebih berat dibandingkan plastisin. Plastisin jika ditekan menggunakan jari bentuknya mudah berubah, sedangkan batu tidak. Batu jika ditekan menggunakan jari saja bentuknya tidak mudah berubah. Oleh sebab itu plastisin bentuknya mudah diubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, adapun sifat-sifat benda padat. Anak-anak ada yang tahu nggak sifat-sifat benda padat itu apa saja? Ya, sifat-sifat benda padat itu yang pertama yaitu bentuk dan ukurannya tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Contohnya itu pada saat kita menaruh penggaris ke dalam gelas, ini bentuk pensil tidak berubah, dia tetap seperti semula. Begitupun pada saat kita menaruhnya ke dalam mangkok, dia penggarisnya tetap seperti semula, tidak berubah, tetap seperti ini. Ya. Dan yang selanjutnya itu benda cair. Benda cair itu adalah benda yang wujudnya cair, contohnya seperti susu, air, dan sebagainya. Sifat-sifat benda cair yang pertama yaitu bentuk dan ukuran benda cair mengikuti wadah, tidak tetap, dia mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya itu ya, pada saat kita menuangkan air ke dalam gelas, bentuk air mengikuti bentuk wadahnya. Dan begitupun pada saat kita menuangkan air ke dalam mangkok, itu bentuknya mengikuti wadahnya, mengikuti wadah mangkuk tuh, seperti ini ya anak-anak. Dan sifat benda cair yang kedua yaitu benda cair menekan ke segala air yang mempunyai tekanan dalam satu tempat. Tekanan air tekanan air berbeda. Semakin rendah maka semakin besar tekanannya. Itu dapat dibuktikan pada saat kita membuat air itu semakin memancar pancaran air ke tempat lebih rendah dan semakin lebih jauh pancarannya. Dan yang sifat benda cair yang kedua yaitu benda cair mengalir ke tempat yang rendah, yaitu contohnya air sungai. Air sungai itu berasal dari mata air pegunungan. Dia mengalir melalui lembah lalu menuju laut. Nah, laut ini adalah titik terendah dari bagian tersebut. Nah, yang selanjutnya itu permukaan benda cair yang tenang datar. Dalam keadaan tenang permukaannya akan tenang, tetapi jika dia diusik maka permukaannya tidak datar dan tidak tenang lagi. Yang selanjutnya itu
Sifat benda yang cair yang selanjutnya itu benda meresap melalui celah-celah kecil. Contohnya itu pada saat kita minyak yang meresap pada sumbu kompor atau sumbu lampu, atau juga vas yang berisikan air atau bunga itu meresap ke sela-sela batang atau bunga tersebut. Nah, yang selanjutnya itu yaitu benda gas. Benda gas itu wujudnya gas. Beda halnya dengan benda padat dan cair. Benda padat dan cair itu mudah diamati, sedangkan benda gas itu tidak. Oleh sebab itu, contohnya itu seperti benda gas itu seperti udara dan asap. Udara dapat dirasakan tapi tidak dapat dilihat, sedangkan asap dapat dirasakan dan dilihat. Adapun sifat-sifat benda padat, ada yang tahu sifat-sifat benda padat dari gas? Ya, sifat-sifat benda padat adapun sifat-sifat benda gas dari gas itu apa anak-anak? Ya, sifat-sifatnya itu benda gas mempunyai bentuk dan volume sesuai dengan wadahnya. Yang kedua, benda gas menekan ke segala arah. Yang ketiga, benda gas terdapat di segala tempat. Nah, Ibu akan membagi kelompok dan Ibu akan membagi 3 kelompok. Masing-masing kelompok itu berisikan 4 sampai 5 orang. Ya, Ibu akan memberi tugas untuk melakukan eksperimen, lalu salah satu kelompoknya maju untuk mempresentasikan hasil eksperimen tersebut. Ya. Jadi anak-anak, kesimpulannya benda padat cair gas itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Itu sangat bermanfaat banget. Oleh sebab itu kita bersyukur karena adanya benda-benda tersebut, karena membantu dan mempermudah kita di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jika sudah jelas, maka ketua kelasnya dipimpin doa. Ya. Sekian pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas PR dan dikerjakan di rumah masing-masing. Besok minggu depannya tugasnya dikumpulkan anak-anak. Terima kasih.